Saya Elizabeth Mustika Pratiwi dengan NIM 7311420016. Halo, saya Nenu Siva dengan nomor NIM 7311420114. Perkenalkan, nama saya Lutfi Normalita Nastiti dengan NIM 7311420124. Halo, saya Peter Hidayah dengan NIM 7311420132. Hai, perkenalkan, nama saya Fitri Anggreni dengan NIM 7311420225. Halo, saya Mahardika Istiqomah, NIM 7311420135. Saya Amalia Eka Senitisa dengan NIM 7311420133. Halo, saya Fitri Jessica, NIM 7314202228. Manajemen persediaan. Pengertian inventory atau persediaan. Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Kesalahan dalam penerapan besarnya investasi dalam inventory akan menekan keuntungan perusahaan. Inventory merupakan pengelolaan barang yang selalu dalam perputarannya dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut di dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan perubahan bentuk dari barang yang bersangkutan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan, bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Jenis-jenis persediaan. Persediaan memiliki 3 jenis. Yang pertama ada raw material, merupakan persediaan bahan mentah yang digunakan perusahaan sebagai langkah awal proses produksi. Misalnya besi yang digunakan dalam perusahaan penghasil baja atau kapas yang digunakan dalam industri garmen. Yang kedua, work in process, merupakan persediaan barang setengah jadi atau barang yang masih diproses menuju barang jadi. Yang terakhir, ada finished good, merupakan persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. Biaya yang timbul akibat kepemilikan persediaan. Ada 4. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang timbul akibat adanya pemesanan barang-barang atau bahan dari leveransir sejak barang itu dipesan dan dikirim ke penjual sampai dengan barang tersebut sampai ke gudang. Biaya yang termasuk dalam biaya pemesanan ini adalah biaya administrasi pembelian, biaya pengangkutan dan bongkar mas, biaya penerimaan, dan biaya pemeriksaan. Dan yang kedua yaitu biaya persediaan atau inventory carrying cost. Biaya persediaan adalah biaya-biaya yang timbul akibat adanya sejumlah persediaan yang meliputi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akibat persediaan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul akibat adanya persediaan yang lebih kecil dari jumlah yang diperlukan sebenarnya. Misalnya, kerugian akibat pelanggan memesan barang sementara tidak tersedia secara memadai. Dan yang terakhir, yaitu biaya kapasitas. Biaya yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya lembur, biaya latihan, biaya pemberhentian, dan biaya pengangguran. Biaya ini timbul akibat adanya penambahan atau pengurangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menghitung manajemen persediaan dengan metode EOQ dan reorder point, di mana metode-metode tersebut digunakan untuk membantu dalam pengendalian dan pengawasan persediaan perusahaan, seperti bahan baku atau bahan penunjang lainnya untuk kepentingan kelangsungan produksi. Rumus dari metode EOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S dibagi P kali I, di mana R adalah jumlah kebutuhan barang, S adalah biaya pesan untuk 1 kali pesan, P adalah nilai yang dibayar untuk 1 unit barang, dan I adalah biaya simpan dan pemeliharaan barang di gudang. Selanjutnya, untuk mempermudah penerapan rumus, maka berikut keterangannya.
A sama dengan jumlah kebutuhan bahan dalam satuan unit per tahun. R sama dengan harga bahan per unit barang. P sama dengan biaya pemesanan per pesan. C sama dengan biaya penyimpanan atau penahanan dinyatakan dari persentase dari persediaan rata-rata. N sama dengan jumlah pesanan yang paling ekonomis. Biaya pemesanan per tahun. A bagi N kali P. Biaya penyimpanan per tahun AR per A bagi N kali 0,5 kali C sama dengan 0,5 RCN. Jumlah unit pesanan yang paling optimal per pesan. N sama dengan akar 2 AP per RC. Jumlah optimum order per tahun. N sama dengan akar 2 AC per 2P. Jumlah optimum hari supply per pesan. Dengan menggunakan persamaan total biaya pesan per tahun sama dengan total biaya simpan per tahun, Anda dapat mencari jumlah optimum hari supply per pesan. Berikut adalah penyelesaian metode EOQ dengan menggunakan Excel. Yang pertama, kita dapat mencari subtotal biaya setiap kali pesan dengan cara klik sama dengan sum, buka kurung, biaya pesan sampai biaya lain-lain, tutup kurung. Yang kedua, kita dapat mencari total biaya pesan dengan cara klik sama dengan buka kurung, jumlah kebutuhan barang garis miring, jumlah barang tiap kali pesan, tutup kurung, bintang, subtotal biaya setiap kali pesan. Yang ketiga, kita dapat mencari subtotal biaya setiap kali pesan dengan cara klik sama dengan sum, buka kurung, biaya modal sampai biaya pemeliharaan barang, tutup kurung. Yang keempat, kita dapat mencari presentase biaya simpan dengan cara klik sama dengan subtotal biaya simpan, garis miring, buka kurung 2 kali, jumlah barang sekali simpan, garis miring 2, tutup kurung, bintang, harga unit per barang, tutup kurung. Yang kelima, kita dapat mencari total biaya simpan dengan cara klik sama dengan buka kurung, presentase biaya simpan, bintang, harga per unit barang, tutup kurung, bintang, jumlah barang tiap kali pesan, garis miring 2. Yang keenam, kita dapat mencari total biaya persediaan dengan cara klik sama dengan total biaya pesan ditambah total biaya simpan. Yang ketujuh, kita dapat mencari EOQ dengan cara klik sama dengan SQRT, buka kurung 2 kali, 2 bintang, subtotal biaya setiap kali pesan, bintang, jumlah kebutuhan barang, tutup kurung, garis miring, buka kurung, presentase biaya simpan, bintang, harga per unit barang, tutup kurung 2 kali. 2. Metode reorder point. Rumus manual untuk metode reorder point yaitu yang pertama, lead time sama dengan waktu tunggu. Yang kedua, lead time demand sama dengan lead time dikali dengan rata-rata penjualan per hari. Yang ketiga, safety stock sama dengan penjualan harian tertinggi dikali lead time terlama kemudian dikurangi dengan rata-rata penjualan harian kali rata-rata lead time. Dan yang keempat, reorder point sama dengan lead time ditambah dengan safety stock. Penyelesaian kasus reorder point dengan menggunakan Excel. Yang pertama, subtotal biaya setiap kali pesan. Klik sama dengan sum, kurung buka, biaya pengiriman sampai dengan biaya lain-lain, kurung tutup. Yang kedua, subtotal biaya simpan. Klik sama dengan sum, kurung buka, biaya simpan sampai dengan biaya pajak, kurung tutup. Yang ketiga, EOQ. Klik sama dengan SQRT, kurung buka 2 kali, 2 dikali subtotal biaya setiap kali pesan, dikali jumlah kebutuhan barang, kurung tutup, dibagi subtotal biaya simpan, kurung tutup. Yang keempat, safety stock. Klik sama dengan kurung buka, jumlah kebutuhan barang, dibagi dengan 1 tahun kerja, kurung tutup,
dikali persediaan pengamanan sebesar kebutuhan. Yang kelima, kebutuhan selama lead time, klik sama dengan safety stock dikali dengan lead time dari persediaan. Dan yang keenam, reorder point, klik sama dengan sum kurung buka safety stock dan kebutuhan selama lead time kurung tutup. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menghitung manajemen persediaan dengan metode Economic Order Quantity dan metode Reorder Point. Pastikan teman-teman sudah membuat tabelnya. Sebelum menghitung, saya akan menunjukkan cara agar membuat unit dan rupiah secara otomatis. Pertama, klik unit, klik nomor format, kemudian more nomor format, kemudian klik custom, klik ini, kemudian spasi, tanda petik 2, ketik unit, ketik 2 lagi, kemudian oke. Untuk rupiah, klik accounting nomor format, kemudian more accounting format, kemudian klik simbol, cari rupiah. Kemudian oke. Pertama, kita akan menghitung metode Economic Order Quantity terlebih dahulu. Pertama, menghitung subtotal biaya setiap kali pesan. Rumusnya sama dengan sum kurung buka biaya pesan titik 2 biaya lain-lain, kemudian kurung tutup, enter. Kemudian menghitung total biaya pesan, rumusnya sama dengan kurung buka jumlah kebutuhan barang, kemudian garis miring jumlah barang tiap kali pesan, kemudian tutup kurung, kemudian bintang, subtotal biaya setiap kali pesan, kemudian enter. Kemudian menghitung subtotal biaya simpan, rumusnya sama dengan kurung sum kurung buka biaya modal, kemudian titik 2 biaya pemeliharaan, kurung tutup, enter. Kemudian menghitung presentasi biaya simpan, rumusnya sama dengan subtotal biaya simpan, kemudian garis miring, kemudian kurung buka 2 kali, kemudian jumlah barang sekali simpan, garis miring 2, kurung tutup, bintang, harga per unit barang, kurung tutup, kemudian enter. Kita persenkan terlebih dahulu. Kemudian menghitung total biaya simpan, rumusnya sama dengan kurung buka, persentase biaya simpan, kemudian bintang, harga per unit barang, kemudian kurung tutup, bintang, kemudian jumlah barang tiap kali pesan, kemudian garis miring 2, kemudian enter. Kemudian menghitung total biaya persediaan. Rumusnya sama dengan total biaya pesan plus total biaya simpan, kemudian enter.
Terakhir, menghitung economic order quantity. Rumusnya sama dengan SQRT kurung buka 2 kali, kemudian 2 bintang, total biaya setiap kali pesan, kemudian bintang, jumlah kebutuhan barang, kemudian kurung tutup, garis miring, kurung buka, presentasi biaya simpan, kemudian bintang, harga per unit barang, kemudian kurung tutup 2 kali, kemudian enter. Baik, yang kedua kita akan menghitung dengan metode reorder point. Sebelum menghitung, saya akan menunjukkan cara membuat minggu sama seperti unit tadi. Klik number format, klik more number format, kemudian klik custom, klik ini, kemudian spasi, ketik 2, ketik minggu, kemudian ketik 2 lagi, kemudian oke. Pertama kita akan menghitung subtotal biaya setiap kali pesan. Rumusnya sama dengan sum kurung buka biaya pengiriman titik 2 biaya lain-lain kurung tutup enter. Kemudian menghitung subtotal biaya simpan. Rumusnya sama dengan sum kurung buka biaya simpan titik 2 pajak, kemudian tutup kurung enter. Kemudian menghitung EOQ atau economic order quantity. Yang pertama sama dengan SQRT kurung buka 2 kali, kemudian 2 bintang, total biaya setiap kali pesan, kemudian bintang, jumlah kebutuhan barang, kemudian kurung tutup, garis miring, total biaya simpan, kemudian tutup kurung, dan enter. Kemudian menghitung safety stock. Rumusnya sama dengan kurung buka, jumlah kebutuhan barang, kemudian garis miring, 1 tahun kerja, kemudian tutup kurung, bintang, persediaan pengaman sekitar kebutuhan, kemudian enter. Kemudian menghitung kebutuhan selama lead time. Rumusnya sama dengan safety stock, kemudian bintang, kemudian lead time dari persediaan, kemudian enter. Kemudian menghitung reorder point. Rumusnya sama dengan sum kurung buka safety stock titik 2 kebutuhan selama lead time kurung tutup, kemudian enter. Nah, sudah ketemu semua ya teman-teman. Inilah video tutorial dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.